Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Mampukan kami untuk mentaati firman-Mu dalam menjalani hidup ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TIB 2 Injil Matius pasal 17 ayat 27. Demikianlah sabda Tuhan. Tetapi supaya kita tidak membuat mereka gusar, pergilah memancing ke danau. Tangkaplah ikan pertama yang kau pancing, bukalah mulutnya, dan engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Tema renungan saat ini adalah Tuhan menyediakan dengan cara tak terduga. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, perikop ini memperlihatkan salah satu mukjizat Yesus yang sangat unik. Tidak ada unsur spektakuler seperti angin ribut yang diredakan atau orang mati dibangkitkan. Namun mukjizat ini menunjukkan betapa teliti dan berdaulatnya Tuhan atas seluruh ciptaan. Seekor ikan di Danau Galilea yang bahkan tidak bisa diprediksi oleh nelayan yang paling ahli seperti Simon Petrus, dipakai Tuhan untuk menyediakan kebutuhan yang sangat spesifik. 4 dirham, jumlah yang tepat untuk membayar pajak bait Allah. Petrus adalah nelayan berpengalaman. Ia tahu betapa sulitnya memastikan kemana ikan berenang atau jenis ikan apa yang akan tertangkap. Namun ketika Yesus memerintahkannya untuk pergi memancing dan mengambil uang dari mulut ikan pertama yang didapatnya, Petrus memilih untuk taat. Ia tidak bertanya, apakah mungkin Tuhan? Ia tidak meragukan instruksi yang terdengar aneh. Ia hanya percaya, duduk di tepi danau, melemparkan kailnya dan menanti. Dan mukjizat itu terjadi persis seperti perkataan Yesus. Mukjizat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan bekerja tidak hanya dalam perkataan besar, dalam perkara yang besar, tetapi juga dalam kebutuhan sehari-hari yang tampaknya sederhana. Ia bukan hanya Tuhan yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, tetapi juga Tuhan yang peduli pada kebutuhan dasar seperti pajak yang harus dibayar. Kalau Yesus memperhatikan kebutuhan kecil dalam perikop Petrus, bukankah Ia juga memperhatikan setiap detil kehidupan kita? Namun seringkali kita lebih cepat khawatir daripada percaya. Kita memikirkan masa depan kita, makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya sekolah, pekerjaan, pasangan hidup, kesehatan, dan berbagai hal lain yang belum terjadi. Kita lupa bahwa Tuhan yang memerintahkan ikan membawa uang untuk Petrus adalah Tuhan yang sama yang memegang hidup kita hari ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita perlu belajar satu hal penting dari Petrus, yaitu ketaatan yang sederhana. Petrus tidak diberi penjelasan panjang. Ia juga tidak diberi kepastian selain satu hal, bahwa Yesus berkata demikian. Tetapi Petrus melangkah, dan dalam langkah itulah ia melihat penyertaan Tuhan.
Demikian pula hidup kita. Terkadang Tuhan memimpin melalui hal-hal yang tidak kita mengerti atau perintah yang tampaknya tidak masuk akal. Namun bagian kita bukanlah memahami semuanya. Bagian kita adalah taat. Ketika kita melangkah dengan iman, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Ia mungkin tidak selalu menyediakan dengan cara yang kita duga, tetapi Ia selalu menyediakan dengan cara yang tepat. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendirian di tengah badai kekhawatiran. Jika Tuhan mampu memerintahkan seekor ikan untuk membawa uang yang dibutuhkan oleh Petrus, maka Ia juga sanggup menggerakkan hal-hal yang tidak kita sangka untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah percaya, taat, dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Ajari kami untuk senantiasa taat pada setiap perintah-Mu, karena Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Tambahkan iman kami agar kami percaya bahwa Engkau sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kami dengan cara-Mu yang ajaib. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin bijaksana, menjadi bangsa yang mentaati perintah-Mu. Jauhkan dari segala hal yang jahat. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan pimpinan Tuhan. Jauhkan dari tindakan-tindakan tercela dan tidak baik. Mampukan untuk mentaati Tuhan di dalam melayani masyarakat. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan penghiburan. Kiranya Tuhan mengirimkan berkat-berkat-Mu kepada mereka yang membutuhkan belas kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini kami berdoa juga bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka menemukan jalan keluar. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkatinya. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Kami ingin serahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Sertai dan berkati. Apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa dan sembahyang kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.